Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 15 episode 4. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Keinginan membunuh yang sangat besar telah dipancarkan dari anggota kelompok Lindong. 3 suku harimau besar. Mereka benar-benar menginginkan garis keturunan terakhir dari harimau suci ke-8. Namun, kelompok Lindong tidak akan menyerahkan begitu saja pada mereka. Dalam hal ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertarung untuk mengalahkan pihak lain. Melihat hal ini, para ahli dari 3 suku harimau besar mengatupkan gigi mereka. Segera kemarahan muncul dalam tatapan mata mereka masing-masing. Meskipun mereka pada saat ini tahu bahwa istana Patitan itu cukup tangguh, namun 3 suku harimau besar juga tidak akan mudah menyerah. Faktanya, mereka zaman dulu merupakan mantan dari faksi penguasa. Lindong kemudian berkata dengan nada suara yang cukup lirih, "Naga Langit, berikan sinyal pada yang lainnya." Komandan Naga Langit pun menganggukkan kepalanya. Dia segera mengepalkan tangan. Sebelum batu giok berwarna merah darah ini muncul begitu saja, dan hal itu segera dihancurkan oleh Komandan Naga Langit. Sebuah riak energi yang tidak terlihat pun menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Setelah batu giok itu dihancurkan, sambil melihat 6 ahli yang berada di tahap samsara, Lindong pun mengatakan, "Tuan-tuan, masih mungkin bagi kalian semua saat ini untuk pergi. Namun, begitu orang-orangku dari Istana Patitan tiba di tempat ini, aku khawatir kalian semua tidak bisa melarikan diri saat itu." Salah satu orang dari 3 suku harimau besar kemudian mengatakan, "Hah, apakah kau benar-benar berpikir bahwa hanya ada kita di tempat ini? Sebenarnya kita juga telah terpisah. Karena itu, apa yang bisa dilakukan oleh Istana Patitanmu jika kita berkumpul bersama-sama?" Xiao Diao pun hanya bisa tersenyum penuh ejekan. Lalu dia mengatakan, "Bagaimana jika ditambahkan dengan kekuatan dari suku Martin Langit dan juga suku Naga?" Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Luoli telah berubah menjadi sangat jelek ketika mendengar hal ini. Faktanya, ada sebuah ketakutan di dalam diri Luoli itu. Detik berikutnya, Luoli pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Apa yang bisa kalian lakukan jika kita merebutnya sebelum bala bantuan kalian tiba di tempat ini?" Mendengar hal itu, tatapan mata dari Lindong melihat pada Xiao Diao, Xiao Yan, dan juga Naga Langit. Setelah itu, Lindong mengatakan, "Xiao Diao, kita berdua masing-masing akan menghadapi mereka 2 orang. Sementara Xiao Yan dan juga Naga Langit, kalian berdua hanya perlu menahan sisanya." Mendengar perkataan dari Lindong itu, Xiao Diao hanya bisa menganggukkan kepalanya. Meskipun mereka saat ini melawan 6 orang di tahap samsara, namun tidak sulit bagi seorang Xiao Diao dan juga Lindong melawan 2 orang sendirian. Mengingat kekuatan hebat dari seorang Xiao Diao yang merupakan anggota suku Martin Langit. Selain itu, energi mental milik Lindong juga telah berada di tahap Grandmaster Simbol. Hal ini membuat dirinya mampu bertarung dengan 2 orang tahap samsara biasa. Sementara sisanya yang masih ada 2 orang lagi akan dihadapi oleh Xiao Yan dan juga Komandan Naga Langit. Meskipun mereka berdua sedikit lebih lemah, namun tidak sulit bagi mereka berdua untuk menahan 2 orang di tahap samsara itu. Ekspresi para individu kuat dari 3 suku harimau besar menjadi cukup suram. Segera setelah itu salah satu orang mengatakan, "Hah, 1 orang menghadapi kita berdua sendirian. Aku khawatir kau melebih-lebihkan dirimu sendiri." Hal ini dikatakan oleh Luoli dengan nada suara yang cukup dingin. Namun mendengar ucapan itu, Lindong hanya bisa tersenyum lalu membalasnya, "Apakah aku bisa melakukannya atau tidak? Kita akan segera mengetahuinya setelah melakukan pertarungan." Setelah berkata seperti ini, Lindong pun mengambil langkah untuk maju. Dalam sekejap saja tubuhnya telah muncul di hadapan duo Luoli. Segera setelah itu, kekuatan energi mental berwarna putih perak dikeluarkan dari dalam istana Niwan Lindong, dan hal ini segera melonjak seperti air yang banjir. Kemudian, hal itu berubah menjadi ribuan tombak energi mental sebelum akhirnya menghujani tubuh dari Luoli dan juga Luoteng. Melihat hal ini, duo Luoli itu hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu?" Cahaya hitam pun segera dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Dalam sekejap saja, kini tubuh mereka berdua telah membengkak menjadi ukuran 2 kali lipat, dan keduanya juga langsung melemparkan pukulan ke arah depan. Aura dari pukulan itu sendiri
langsung berubah menjadi dua harimau hitam yang telah mengaum ke arah langit. Dan dalam sekejap saja, harimau hitam ini langsung bertabrakan dengan tombak energi mental yang telah diluncurkan oleh Lindong. Di sisi lain, Xiaodio juga telah melakukan pertarungan. Dia saat ini melawan dua orang tahap samsara dari suku harimau petir pengguncang bumi. Menghadapi aura yang sangat mengerikan dari seorang Xiaodio, dua orang dari suku harimau petir tidak berani lengah. Bagaimanapun juga, mereka mengetahui keganasan dari suku Martin Langit. Di sisi lain, seorang tetua dari suku harimau iblis surgawi melihat pada Xiaoyan, yang kemudian dia mengatakan, "Bocah kecil, karena kau memiliki garis keturunan dari suku harimau iblis surgawiku, sebagai seorang tetua dari suku harimau iblis surgawi, aku memerintahkanmu untuk menyerahkan benda itu." Mendapatkan ucapan seperti ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Yang kemudian tubuh besar dari Xiaoyan melesat ke arah depan dengan cepat. Setelah itu, tubuh dari Xiaoyan pun menyelimuti tetua dari suku harimau iblis surgawi. Komandan Naga Langit hanya bisa tertawa kecil sebelum akhirnya dia juga langsung bergerak untuk melawan tetua lain dari suku harimau iblis surgawi yang tersisa. 10 sosok kini telah mulai bertarung di dasar jurang dalam waktu yang bersamaan. Selain Xiaoyan, sisanya bisa dianggap sebagai seseorang yang ada di tahap samsara asli. Oleh karena itu, pertempuran seperti ini cukup menggetarkan. Banyak goresan-goresan besar kali ini langsung terbentuk di tanah akibat perkelahian yang cukup mengerikan itu. Ketika retakan besar muncul di dasar jurang akibat pertarungan, hal itu secara otomatis juga menyebabkan banyak batu-batu besar yang ada di dinding jurang berjatuhan. Tidak lama kemudian, 10 sosok pun kali ini telah bergegas untuk melakukan pertarungan di langit. Awalnya tempat ini cukup sunyi, namun setelah pertarungan mereka meledak, jelas hal ini menimbulkan sebuah keributan. Riak energi yang liar dan juga ganas menyebar dengan cara yang sangat mengerikan, dan hal itu langsung ditemukan oleh para ahli kuat lainnya yang ada di sekitar tempat ini. Tidak lama kemudian, para ahli ini pun berdatangan dengan raut wajah yang cukup terkejut karena mereka melihat sebuah pertarungan sengit yang telah terjadi di langit. Semua orang yang bisa mencapai tempat ini merupakan individu yang luar biasa. Selain itu, mereka juga memiliki penglihatan yang cukup bagus. Hanya dengan sekali pandang, mereka bisa mengidentifikasi pihak-pihak yang sedang melakukan pertarungan. Segera setelah itu, beberapa percakapan pun terjadi. Bukankah mereka berasal dari 3 suku harimau besar? Mengapa mereka bertarung dengan istana 4 titan? Lihatlah, bukankah itu adalah Lindong? Dia memang cukup kuat dan sebenarnya mampu melawan 2 komandan dari suku harimau neraka ke-8 sendirian. Jika aku menilai dari riak-riak energi dari dalam tubuh Lindong, sebenarnya itu merupakan riak energi mental. Sebenarnya energi mental Lindong sudah sekuat ini, dan kemungkinan dia telah berada di tahap Grandmaster Simbol tingkat awal. Benar, aku juga merasakan dia telah berada di tahap Grandmaster Simbol tingkat awal, dan hal itu sedikit lebih kuat dari tahap samsara biasa. Namun aku khawatir tidak mudah bagi Lindong untuk melawan 2 komandan itu sendirian. Detik berikutnya para ahli yang lainnya pun terus berdatangan ke tempat ini, dan mereka benar-benar tidak mengerti kenapa istana 4 titan bertarung dengan 3 suku harimau besar. Di sudut langit tertentu, 2 sosok tiba-tiba saja muncul, dan itu adalah Pak Tua Kun Yuan bersama dengan Kun Ling dari suku Kunpeng. Wanita berbaju merah dan juga berambut putih itu mengamati tempat sekelilingnya sebelum pada akhirnya berhenti di medan pertarungan milik Lindong berada. Kun Ling ini adalah seseorang yang telah berpengalaman di dalam energi mental. Oleh karena itu, dia secara alami bisa memahami bahwa Lindong pada saat ini sudah menggunakan energi mentalnya untuk melawan 2 orang di tahap samsara dari suku harimau neraka ke-8. Hal ini membuat Kun Ling segera berkata, Lindong itu memiliki kontrol yang cukup kuat atas energi mentalnya. Namun, tidak akan mudah baginya untuk bisa mengalahkan 2 orang itu. Mendengar ucapan dari Kun Ling itu, Pak Tua Kun Yuan hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, ada desas-desus mengatakan, bahkan sebelum Lindong maju ke tahap Grandmaster Simbol, dia sudah bisa mengendalikan kekuatannya
yang hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan untuk bertarung melawan seorang di tahap samsara. Dan sekarang energi mentalnya sudah meningkat. Hal ini benar-benar mirip seperti seekor harimau yang telah diberikan sayap. Karena itu, aku khawatir sangat sulit bagi dua orang dari suku harimau neraka kegelapan untuk bisa mengalahkan Lindong. Detik berikutnya, peng! Dari bentrokan ini menimbulkan suara ledakan yang cukup keras di langit. Segera setelah itu energi Yuan yang gila-gilaan benar-benar tersebar. Dan 3 orang kali ini terpental mundur, yang kemudian terhuyung. Lindong segera menstabilkan tubuhnya, dan ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi cukup ganas. Lindong pun segera mengernyitkan dahinya, dan dia teringat bahwa tujuannya datang ke tempat ini adalah untuk memburu istana Dewa Pelahap. Jelas bukan keputusan yang bijaksana untuk membuang banyak waktu di dalam pertarungan ini. Oleh karenanya, yang terbaik bagi Lindong adalah mengakhiri pertarungan ini sesegera mungkin. Sebuah kilatan kini melintas di dalam tatapan mata Lindong. Dia segera mengepalkan tangannya sebelum pada akhirnya istana mini muncul di genggaman tangan Lindong saat ini. Dia kemudian menjentikan jarinya dan istana mini itu melesat maju. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, puluhan ribu sinar cahaya telah keluar dari dalam istana mini. Cahaya ini pun kemudian terjalin satu sama lain yang kemudian membentuk sebuah formasi cahaya raksasa yang ada di langit. Setelah itu, formasi cahaya ini pun menyelimuti tubuh dari Luoteng. Luoteng yang sangat terkejut ketika melihat bahwa dirinya telah diselimuti oleh formasi cahaya. Dia buru-buru melepaskan serangan. Namun, formasi yang telah menjebaknya ini tidak bergeming sama sekali. Istana surgawi misterius itu memiliki kemampuan untuk melakukan penyegelan. Bahkan di zaman kuno, hal itu mampu menyegel banyak Raja Yimo. Meskipun Lindong pada saat ini tidak mampu melepaskan kekuatan penuh dari istana surgawi misterius, namun bukan tugas yang sulit baginya untuk menjebak seseorang di tahap samsara. Ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi cukup dingin ketika tatapan matanya melihat pada Luoli. Lindong pun kali ini mengatakan, "Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan sendirian." Setelah mengatakan hal ini, Lindong tiba-tiba saja mengepalkan tangannya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, langit di tempat ini berubah menjadi sangat redup dan awan badai kini telah berkumpul, sementara ular-ular listrik yang tidak terhitung jumlahnya telah menari-nari di antara awan badai ini. Setelah energi mental milik Lindong berada di tahap Grandmaster Simbol, maka dia bisa mengendalikan berbagai jenis energi yang ada di dunia. Lindong hanya cukup mengangkat tangannya. Hal ini telah membuat angin, awan, dan juga petir bergolak dengan cepat. Tidak lama kemudian Lindong segera mengubah segel yang ada di tangannya. Mengikuti pergerakan dari segel ini, awan badai yang ada di langit benar-benar bergolak. Sebelum akhirnya, naga-naga listrik yang tidak terhitung jumlahnya keluar dari dalam. Dan hal itu benar-benar sangat banyak. Pada akhirnya, naga-naga listrik ini pun berubah menjadi simbol kuno setinggi 10.000 kaki. Fluktuasi yang sangat menakutkan ini telah tersebar saat kemunculan simbol kuno itu. Ketika tatapan mata Kunling melihat pada simbol kuno raksasa, dia pun segera terkejut. Yang kemudian Kunling mengatakan, "Fluktuasi ini sebenarnya Lindong." Kunling tidak meneruskan ucapannya karena sebagai seorang yang telah berada di tahap Grandmaster Simbol, dia secara alami bisa mendeteksi bahwa simbol petir yang telah muncul itu bukan hanya diciptakan dengan menggunakan kekuatan petir, namun sebaliknya, itu ada objek yang sangat menakutkan tersembunyi di dalamnya. Ekspresi di raut wajah Luoli telah berubah menjadi sangat jelek ketika dia melihat ke arah langit. Segera setelah itu, Luoli pun mengeluarkan cahaya hitam yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya. Hal ini dalam sekejap saja berubah menjadi harimau hitam setinggi 10.000 kaki. Tatapan dari mata harimau ini dipenuhi dengan keganasan. Seluruh aura gelap juga telah menutupi seluruh tempat ini. Lindong pun segera melambaikan tangannya, dan simbol petir ini telah melesat melintasi langit seperti sambaran petir. Semua orang hanya bisa melihat kilatan petir yang cukup menakutkan sebelum pada akhirnya, beng! Sambaran petir ini benar-benar menghantam tubuh harimau hitam raksasa dari Luoli. Mendapat serangan yang menakutkan seperti ini,
Luoli pun mengeluarkan suara teriakan yang sangat menyedihkan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tanah di tempat Luoli berada kini telah berubah menjadi lubang besar yang sangat dalam. Sementara sosok dari Luoli sendiri sudah terbaring lemah di dalam lubang itu. Aura di dalam tubuhnya kali ini terasa sangat lemah. Banyak para penonton yang ada di tempat ini sangat terkejut ketika melihat kondisi dari Luoli. Tanpa sadar, semua orang mengatakan orang di tahap samsara itu bisa dikalahkan Lindong hanya dengan satu serangan. Sebuah penghinaan di dalam tatapan mata mereka sebelumnya akhirnya tergantikan oleh ekspresi serius dan juga terkejut. Sementara Luoteng yang terjebak di dalam formasi istana surgawi misterius, dia berteriak, "Kau!" dan ekspresi jelek telah terpancar di dalam raut wajah Luoteng. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Lindong mampu menghabisi Luoli dengan cukup mudah seperti itu. Wajah Lindong yang sudah tanpa emosi melihat pada Luoteng, kemudian mengatakan, "Sekarang akan menjadi giliranmu." Namun di saat Lindong hendak mengeluarkan serangan, suara banyak angin kini telah menderu di langit. Hal itu segera berubah menjadi beberapa sosok yang langsung menerobos ke medan pertarungan. Mereka semua melihat Lindong dengan cara yang cukup mengancam. Ketika melihat hal ini, Kun Yuan hanya bisa mengatakan orang-orang lain dari 3 suku harimau besar sebenarnya telah tiba. Namun ada lebih banyak orang dari istana 4 Titan. Setelah Kun Yuan mengatakan hal ini, detik berikutnya ada suara yang bergema di langit. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Apakah 3 suku harimau besar berencana untuk menyerang istana 4 Titan? Jika begitu, suku Nagaku dan juga suku Martin Langit harus turun tangan. Setelah suara ini bergema, detik berikutnya lusinan sosok disertai dengan aura yang sangat mengerikan telah menunjukkan diri mereka. Hal ini menyebabkan ekspresi dari para ahli di 3 suku harimau besar menjadi sangat jelek. Kelompok dari Ido dan juga kelompok dari 3 suku harimau besar kini telah mengungkapkan dirinya. Dan ada total 6 orang dari 3 suku harimau besar yang telah datang. Mereka semua memiliki kekuatan di tahap samsara. Jelas bahwa 3 suku harimau besar telah banyak berinvestasi di dalam perburuan istana dewa pelahap ini. Sebagai salah satu dari 8 suku raja, meskipun fondasi mereka mungkin lebih rendah dibandingkan 4 suku penguasa, namun mereka tidak boleh diremehkan. Terlepas dari barisan yang cukup kuat dari 3 suku harimau besar, ekspresi mereka semuanya sangat jelek. Hal ini dikarenakan ada banyak sosok yang telah berdiri di langit di dalam kelompok Lindong. Tatapan mata orang-orang itu terlihat ganas seperti serigala dan juga harimau. Tetua pertama Zuli, Liu Qing, Komandan Kera Emas, dan juga yang lainnya yang sebelumnya dipisahkan dengan kelompok Lindong, kini mereka telah berkumpul kembali. Barisan ini merupakan barisan yang cukup mengerikan dari istana 4 Titan, suku Naga, dan juga Martin Langit. Jelas mereka jauh lebih megah jika dibandingkan dengan 3 suku harimau besar. Pertempuran sengit yang awalnya terjadi di langit sekarang secara bertahap telah berhenti. Wajah para ahli dari 3 suku harimau besar gemetaran ketika mereka melihat Liu Qing yang tersenyum dingin pada saat ini. Karena mereka semua tahu bahwa tetua Zuli dan juga Liu Qing, keduanya merupakan ahli top yang telah menyentuh kekuatan reinkarnasi. Dan kekuatan mereka sangat jauh jika dibandingkan dengan para ahli seperti ini. Jika mereka terus melanjutkan pertarungan ini, kemungkinan hanya tetua Zuli dan juga Liu Qing saja sudah mampu memblokir barisan dari 3 suku harimau besar. Sambil tersenyum dengan cara yang cukup aneh, Liu Qing pun mengatakan, "Aku mengatakan bahwa kalian 3 suku harimau besar benar-benar menjadi semakin berani. Kalian jelas menyadari bahwa Lindong itu adalah penatua hukuman suku Nagaku. Namun kalian masih mengambil resiko untuk menyerangnya. Ini jelas-jelas meremehkan suku naga kita." Sementara tetua Zuli, dia juga langsung mengatakan, "Dan kalian juga harus tahu bahwa Tuan Diao ini adalah pimpinan junior suku Martin Langit.
menyerangnya sama saja dengan menantang suku Martin Langitku. Mendengar kata-kata ini, tubuh dari para ahli 3 suku harimau besar menjadi menegang. Meskipun 3 suku harimau besar ini cukup berpengaruh di dunia binatang iblis, jelas mereka tidak berani menyinggung suku naga dan juga suku Martin Langit, karena mereka berdua merupakan suku penguasa. Jika kabar ini sampai menyebar, maka mereka pasti akan dihukum dengan cara yang cukup berat. Kedua tetua dari suku harimau iblis surgawi tiba-tiba saja tertawa lalu mengatakan, "Tolong kalian jangan marah dulu. Ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Karena mereka sebelumnya berani menyinggung Lindong adalah untuk bisa mendapatkan garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan. Namun saat ini jelas mereka telah kehilangan kesempatan. Hal itu akan terlalu bodoh jika masih berani menyinggung suku naga dan juga suku Martin Langit." Salah satu tetua dari suku harimau iblis surgawi melihat pada Xiaoyan yang kemudian mengatakan, "Komandan Yan dari Istana 4 Titan itu memiliki garis keturunan dari suku harimau iblis surgawi kita. Dengan demikian, dia bisa dianggap sebagai bagian dari keluarga. Bagaimana mungkin kita memiliki niat buruk terhadapnya?" Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya bisa meludah dan keganasan terlintas dalam tatapan mata harimaunya. Menurut Xiaoyan, suku harimau iblis surgawi ini benar-benar bertindak dengan cara yang tidak menyenangkan. Xiaoyan berjanji jika dirinya memiliki kesempatan, maka dia akan membalas perbuatan dari suku harimau iblis surgawi di masa depan. Salah satu tetua dari suku harimau neraka kegelapan melirik pada Luoteng yang masih terjebak oleh Lindong. Sebelum akhirnya dia menangkupkan kedua tangannya lalu mengatakan, "Pemimpin Lindong, kami adalah orang-orang yang cukup gegabah sebelumnya, dan orang tua ini akan meminta maaf padamu. Bolehkah aku memohon, apakah pemimpin Lindong bisa melepaskan Luoteng terlebih dahulu?" Sambil melirik tetua yang berbicara itu, Lindong pun merenung sejenak, lalu dia menjawabnya, "Aku bisa saja melepaskannya. Namun, aku harap semua orang berhati-hati dengan apa yang akan mereka katakan dan juga lakukan. Jika tidak, maka jangan salahkan aku jika membunuh kalian semua." Mendengar ucapan dari Lindong ini, Luoteng dan juga yang lainnya penuh hanya bisa menggertakkan gigi. Namun mereka dengan cepat menganggukkan kepalanya. Jelas kata-kata dari Lindong itu mengandung makna bahwa mereka harus menutup mulut dan tidak mengatakan apapun tentang garis keturunan terakhir dari suku harimau neraka kegelapan. Setelah melihat hal ini, Lindong pun melambaikan tangannya dan istana surgawi misterius dengan cepat berubah kembali menjadi sinar cahaya yang masuk ke dalam tubuh Lindong. Formasi yang sebelumnya menjebak Luoteng kini juga telah menghilang. Ekspresi di raut wajah Luoteng telah berubah setelah dia dibebaskan. Namun, dia juga bisa memahami situasinya di tempat ini dengan baik, dan Luoteng tidak memiliki keganasan seperti sebelumnya. Hal ini terutama terjadi ketika Luoteng ditatap secara ganas oleh Liu Qing. Yang bisa dilakukan Luoteng saat ini hanyalah mendarat di tanah dan kemudian membantu Luoli untuk berdiri. Karena sekarang Luoli telah benar-benar lemah akibat serangan mengerikan dari Lindong. Raut wajah dari Luoli sendiri terlihat sangat jelek karena dia sekarang telah diubah dalam kondisi yang cukup menyedihkan oleh Lindong di depan tatapan mata banyak orang. Jika sampai berita pertarungan ini menyebar, maka hal itu akan membuat Luoli sangat malu. Meskipun demikian, Luoli bukan orang yang bodoh dan dia mampu dengan cepat beradaptasi dengan keadaan saat ini. Yang bisa dilakukan oleh Luoli hanya melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Ayo, kita semuanya harus pergi dari tempat ini." Setelah lambaian tangan dari Luoli itu, para ahli dari suku harimau neraka kegelapan pun segera meninggalkan tempat ini. Sementara dua suku harimau besar yang lainnya hanya bisa tersenyum canggung sebelum akhirnya mereka menangkupkan tangan ke arah Lindong dan pergi dengan cara yang sangat menyedihkan. Akhir dari pertarungan yang cukup intens itu membuat para penonton yang ada di tempat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sikap yang cukup menyesal. Mereka sebenarnya bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan ketiga suku harimau besar? Jelas-jelas mereka tahu bahwa Istana 4 Titan itu memiliki pendukung dari suku naga dan juga suku Martin Langit. Namun mereka masih berani menantang Istana 4 Titan. Hal ini
bisa dianggap sebagai mencari penghinaan untuk diri mereka sendiri. Para ahli yang ada di langit yang tadinya menonton pertarungan ini, mereka pun dengan cepat juga membubarkan diri. Setelah melihat semua orang pergi, Tetua Suli hanya bisa melihat pada Lindong serta Xiao Diao. Tanpa daya, Tetua Suli pun menggelengkan kepalanya yang kemudian mengatakan, "Kita belum lama terpisah, namun kalian sudah menyinggung 3 suku harimau besar." Mendengar kata-kata dari Tetua Suli, Xiao Diao hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Orang-orang itu sebenarnya berani merebut sesuatu yang menjadi milik kita, dan kakek Martin ini sudah berbaik hati tidak membunuh mereka." Tetua Suli pun terkejut lalu berkata, "Merebut sesuatu darimu, apa itu?" Lindong tidak menyembunyikan apapun, yang kemudian dia mengatakan, "Ini adalah garis keturunan dari harimau suci kegelapan." Mendengar perkataan dari Lindong itu, Tetua Suli pun terlihat sangat terkejut, yang kemudian melirik pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Hah? Sebenarnya garis keturunan dari harimau suci kegelapan?" Mereka akhirnya mengerti kenapa 3 suku harimau besar itu berani mengambil resiko untuk menantang istana 4 Titan. Karena garis keturunan dari harimau suci kegelapan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Tetua Suli hanya bisa menarik napas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Pertemuan yang sangat menentukan. Suku harimau suci kegelapan itu pada dasarnya telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Dan garis keturunan dari suku harimau suci kegelapan yang telah kamu peroleh sebelumnya, mungkin itu adalah yang terakhir." Tetua Suli sangat tahu, bagaimanapun juga harimau suci kegelapan ini tidak lebih lemah dari suku naga di zaman kuno. Namun saat ini mereka telah benar-benar punah akibat bencana besar saat itu. Tetua Suli sambil memandangi Xiaoyan, dia mengatakan, "Semoga garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan yang telah diberikan padamu bisa memungkinkan mantan suku penguasa ini untuk bangkit kembali." Mendengar ucapan dari Tetua Suli, Xiaoyan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengepalkan tinjunya. Karena saat ini dia bisa merasakan bahwa manik-manik hitam putih yang telah dia telan secara perlahan larut dengan darahnya. Dan garis keturunan kuno serta kuat telah menyebar sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian Lindong tersenyum sambil menepuk bahu dari Xiaoyan, yang kemudian dia mengatakan, "Baiklah, kita semuanya harus segera pergi dari tempat ini." Yang kemudian menuju pada istana Dewa Pelahap. Karena bagi Lindong, mereka semua telah membuang banyak waktu di tempat ini. Dan untungnya, Lindong memiliki koneksi yang samar dari batu simbol pelahap di dalam tubuhnya. Maka dari itu, Lindong akan bisa menentukan posisi yang benar dari istana Dewa Pelahap. Semua orang hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan ekspresi di raut wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Karena mereka benar-benar penasaran, ingin melihat apa saja yang telah ditinggalkan dari seorang guru pelahap yang cukup legendaris. Lindong tersenyum sambil melambaikan lengan bajunya. Dia mengatakan, "Ayo, kita bergerak." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun segera bergegas maju. Yang kemudian tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat dengan cepat di dalam ruang yang hancur ini. Sementara Xiao Diao, Xiaoyan, dan juga yang lainnya pun segera mengikuti Lindong. Di dalam pandangan mereka, sepanjang perjalanan ini, kelompok Lindong telah bertemu dengan para individu-individu kuat dan juga terkenal dari wilayah iblis ini. Namun, mereka terlihat tampak waspada ketika melihat kelompok dari Lindong. Bagaimanapun juga, barisan Lindong saat ini adalah barisan yang sangat menakutkan. Sementara Lindong sendiri juga tidak berniat untuk mencari masalah dengan mereka. Dia pun segera meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Dan 1 jam kemudian, tubuh dari Lindong pun terdiam. Dia bisa merasakan bahwa batu simbol pelahap yang ada di dalam tubuhnya kini telah bergetar dengan hebat. Perasaan ini menjadi semakin jelas, yang kemudian membuat Lindong mengatakan, "Kita sebenarnya akan segera tiba." Mendengar hal ini, kegembiraan pun terlintas di dalam tatapan mata banyak orang. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, dan 10 menit kemudian
secara bertahap telah berhenti. Kali ini, kelompok dari Lindong bisa melihat ada sebuah gunung hitam di dataran yang tandus. Gunung ini benar-benar terjal, sampai tidak memiliki jalan setapak untuk menuju puncaknya. Tatapan mata semua orang melihat ke arah atas, dan di atas gunung hitam itu ada sebuah istana hitam yang menjulang tinggi ke langit. Seolah-olah istana ini telah berdiri dari zaman kuno. Perasaan yang rumit pun terpancar jelas dari tatapan mata Lindong ketika melihat istana hitam besar, karena di tempat itu ada seorang ahli dari zaman kuno yang telah meninggal. Ahli ini adalah satu-satunya orang yang telah menembus celah dunia, kemudian mengobrak-abrik markas suku Yimo. Bahkan para Yimo selama ini merasa takut ketika bertemu dengan ahli pamungkas ini, dan dialah salah satu sosok yang paling mempesona dari zaman kuno, yaitu Guru Pelahap. Lindong menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya sedikit gemetaran ketika dia bisa merasakan ada sebuah aroma kesedihan di dalam batu simbol melahap di dalam tubuhnya. Hal ini membuat tatapan mata dari Lindong berbinar. Lalu dia mengatakan, "Akhirnya aku menemukanmu, Guru Pelahap." Ini adalah sebuah nama yang tertanam kuat di dalam hati Lindong semenjak dirinya mendapatkan batu simbol yang melahap. Dan sekarang Lindong akan benar-benar bertemu dengan Guru Pelahap dalam bentuk lain. Sebuah kegembiraan pun melonjak di dalam hati Lindong saat ini. Namun dia segera menekan hal itu. Ini dikarenakan Lindong bisa mendeteksi suara angin yang buru-buru muncul dari arah belakangnya. Karena sebenarnya para ahli top dari berbagai wilayah iblis mulai berdatangan satu demi satu. Banyak orang yang telah tiba di tempat ini. Mereka tidak berbicara ketika tatapan mata mereka semua melihat pada istana hitam raksasa. Dan hal ini dipenuhi dengan rasa hormat. 8 guru dari zaman kuno merupakan murid langsung dari leluhur simbol. Mereka telah melindungi seluruh kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya di dunia ini. Sementara Lindong segera menutup matanya dalam situasi seperti ini, karena Lindong sadar bahwa keheningan ini tidak akan berlangsung lama. Waktu pun semakin berlalu dan keheningan ini berlanjut selama setengah jam, sebelum akhirnya sebuah kegembiraan dan juga keserakahan kini kembali muncul dalam tatapan mata semua orang. Lindong yang bisa mendeteksi hawa-hawa seperti ini, dia pun segera membuka matanya dan tangannya terkepal dengan erat, penuh dengan tekad, serta Lindong berkata dalam hati, "Guru Pelahap, aku akan menggantikan warisanmu, dan aku akan menjaga dunia ini untuk melindungi mereka yang perlu aku lindungi." Tiba-tiba saja Liu Qing yang berada di samping Lindong, dia tertawa terbahak-bahak. Yang kemudian Liu Qing pun mengatakan, "Hehe, Lindong, aku akan masuki istana itu dan kemudian berusaha mendapatkan warisan dari Guru Pelahap. Kamu hanya bisa menganggap dirimu tidak beruntung jika aku berhasil mendapatkan warisan itu terlebih dahulu." Lindong hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Liu Qing. Karena Lindong tahu mereka semua yang datang ke tempat ini memang memenuhi syarat untuk bersaing demi memperebutkan warisan dari Guru Pelahap. Namun, seseorang harus mengandalkan kemampuan dan juga keberuntungannya sendiri untuk bisa berhasil. Tatapan mata Lindong melihat pada istana besar hitam, yang kemudian dia pun berkata dengan lembut, "Namun, aku tidak berpikir bahwa itu akan menjadi tugas yang mudah untuk bisa memasuki istana Dewa Pelahap. Meskipun istana yang ada di hadapan mereka saat ini merupakan tempat yang sunyi dan senyap, namun Lindong mampu mendeteksi sebuah bahaya yang cukup besar dari dalamnya. Bagaimana mungkin akan menjadi tugas yang mudah untuk bisa menerobos ke tempat di mana Guru Pelahap meninggal?" Beberapa menit kemudian, tiba-tiba saja tatapan mata banyak orang telah dipenuhi dengan keserakahan. Yang kemudian ada sebuah teriakan, "Serbu!" Setelah teriakan ini terdengar, berbagai sosok telah maju secara bersamaan. Mereka juga langsung mengeluarkan energi jiwa secara gila-gilaan dari dalam tubuh mereka.
Dan kelompok ini dipimpin oleh 2 orang yang berada di tahap samsara. Dalam waktu yang cukup singkat, suasana di tempat ini menjadi cukup tegang setelah kelompok itu menjadi orang pertama yang bergerak. Tidak lama kemudian, banyak para individu kuat yang juga tidak bisa menahan diri. Mereka pun mulai bergerak dan melesat dengan cepat ke arah depan. Kali ini banyak sinar cahaya benar-benar menuju istana hitam raksasa. Adegan ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Ketika Xiao Dao menyaksikan adegan ini, dia pun segera melihat pada Lindong yang masih terdiam. Hal itu membuat Xiao Dao segera bertanya, "Lindong, kenapa kita tidak bergerak?" Ditanya seperti itu oleh Xiao Dao, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sementara tatapan matanya masih terlihat tajam ketika melihat istana hitam itu. Lindong bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya menjadi semakin jelas yang terpancar dari istana Dewa Pelahap. Hal ini membuat Lindong segera berkata, ada harga yang sangat mahal untuk bisa memasuki istana itu. Dalam waktu yang cukup singkat, puluhan ahli top telah mencapai puncak gunung. Namun, saat mereka berada dalam radius 1000 kaki dari istana Dewa Pelahap, sebuah suara tajam tiba-tiba saja bergema di langit. Mendengar adanya suara ini, semua orang pun segera mengangkat kepalanya, dan mereka kali ini bisa menyaksikan pedang hitam raksasa telah bersinar dari dalam istana Dewa Pelahap. Seketika, pedang itu pun menebas banyak orang yang mencoba memasuki istana Dewa Pelahap. Pemandangan seperti ini membuat semua orang terkejut. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa pertahanan dari energi Yuan yang cukup kuat dari para orang-orang yang akan masuk ke istana Dewa Pelahap kini telah runtuh seketika. 3 orang di tahap samsara pada saat ini telah mundur ribuan kaki dengan wajah pucat dan juga menyedihkan. Sementara para individu yang tersisa hanya bisa memuntahkan darah dari dalam mulut mereka sebelum pada akhirnya terjatuh ke tanah dengan cara yang cukup menyedihkan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, semua orang telah membeku. Para praktisi yang sebelumnya sangat antusias untuk memasuki istana Dewa Pelahap, kini mereka berhenti. Yang kemudian, para ahli itu pun mengatakan, apa itu sebenarnya? Serangan itu benar-benar secara serius melukai puluhan ahli top dengan cara seperti itu. Bahkan 3 orang di tahap samsara, mereka juga sudah terluka dan harus segera mundur. Di dalam keterkejutan mata banyak orang, pada saat ini ada suara langkah kaki yang sedang berjalan. Semakin lama, suara langkah kaki itu pun semakin dekat, dan semua orang pada akhirnya bisa melihat sosok hitam telah perlahan keluar dari dalam istana Dewa Pelahap. Sosok ini memegang pedang hitam yang besar. Sementara itu, tidak ada riak energi yang menakutkan di sekelilingnya. Namun, sosok ini mampu mengeluarkan aura yang sangat berbahaya, yang bahkan membuat orang yang melihatnya akan gemetaran. Ribuan orang yang telah hadir di tempat ini, pandangan mata mereka melihat pada sosok yang telah keluar dari dalam istana Dewa Pelahap. Ekspresi di raut wajah mereka semuanya telah berubah, yang kemudian mereka mengatakan, apakah dia yang dinamakan dengan Guru Pelahap? Orang-orang dari suku 9 Phoenix dan juga suku Kunpeng yang belum bergerak, ekspresi raut wajah mereka juga telah berubah secara intens. Yang kemudian mereka pun mengatakan, Guru Pelahap, bukankah dia sudah mati? Sementara tatapan mata yang serius juga terpancar jelas dari Tetua Zuli dan juga Liu Qing. Kali ini kejutan pun memenuhi hati mereka masing-masing. Sambil melihat pada sosok hitam yang ada di depan pintu dari istana Dewa Pelahap, Lindong pun segera menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, dia sebenarnya bukan Guru Pelahap. Karena Lindong tidak bisa mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari sosok itu. Tetua Zuli segera merutkan keningnya lalu mengatakan, sepertinya ada sesuatu yang salah. Karena pada saat ini Tetua Zuli juga bisa melihat bahwa sosok itu benar-benar tenang seperti batu, serta tidak ada kekuatan hidup di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Tetua Zuli bisa membuat kesimpulan bahwa sosok yang telah keluar hanyalah mayat yang dikendalikan orang lain. Hingga detik ini,
sosok hitam yang memegang pedang hitam besar benar-benar menghalangi pintu masuk. Dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berbicara atau melakukan serangan. Sebaliknya, sosok ini pun berdiri seperti patung dan terdiam untuk waktu yang cukup lama. Keheningan ini pun berlanjut sebelum pada akhirnya ada seseorang yang berteriak, "Ayo, kita harus serang bersama-sama dan bunuh penjaga itu." Banyak orang yang berada di langit setelah mendengar suara ini, mereka pun menjawabnya, "Benar, kita harus serang dia bersama-sama." Segera setelah itu, ratusan sosok pun mulai melangkah maju sambil mengeluarkan energi yuan yang perkasa dari dalam tubuh mereka. Hal ini berubah menjadi ratusan pilar energi yuan yang diledakkan pada sosok yang menghalangi jalan dari pintu masuk istana Dewa Pelahap. Namun, melawan serangan gabungan yang sangat menakutkan ini, sosok hitam itu pun sama sekali tidak bergerak. Faktanya, dia bahkan tidak mengeluarkan kekuatan defensif apapun. Yang dia lakukan hanyalah berdiri dengan santai di tempat yang sama. Dan dia membiarkan serangan ganas ini mendarat di tubuhnya. Pada akhirnya, beng! Di depan istana Dewa Pelahap, gelombang serangan liar dan ganas kini telah menyapu. Dan kegembiraan pun muncul dalam tatapan mata semua orang. Namun, dalam waktu yang cukup singkat, kegembiraan ini segera menghilang karena banyak orang telah menyadari bahwa sebenarnya serangan gabungan mereka tidak mampu memberikan kerusakan sama sekali pada sosok hitam yang telah berdiri. Para ahli yang ada di tempat ini hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam, serta tatapan mata mereka dipenuhi dengan kejutan karena serangan gabungan dari ratusan ahli top benar-benar tidak mampu melukai sosok hitam. Hal itu membuat mereka berkata, apakah itu adalah makhluk surgawi? Di sisi lain, ekspresi dari Liu Qing juga telah berubah menjadi muram. Secara perlahan dia mengatakan, memang tidak akan mudah untuk masuk ke istana Dewa Pelahap. Tetua Suli kali ini hanya bisa mengerutkan keningnya, sementara Kun Yuan dari suku Kunpeng serta Tetua Mudi dari suku 9 Phoenix, ekspresi raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup tegang. Jelas mereka benar-benar terganggu oleh kemunculan dari sosok hitam yang tidak bisa dihancurkan. Luo Tong dari suku 9 Phoenix melihat pada Tetua Mudi sebelum akhirnya bertanya, "Tetua pertama, apa yang harus kita lakukan?" Tetua Mudi merenung sejenak. Dia mengernyitkan dahi dan menganggukkan kepalanya. Melihat hal ini, Tetua Mudi pada akhirnya mengambil langkah untuk maju. Sementara para individu kuat yang ada di sekitarnya semuanya terkejut ketika melihat pandangan ini, dan mereka pun langsung mengatakan, apakah sebenarnya tetua pertama dari suku 9 Phoenix akan segera bergerak? Xiao Diao kemudian dia juga mengatakan, "Mudi, sebenarnya dia akan bergerak. Apa yang harus kita lakukan?" Karena saat ini Xiao Diao khawatir jika sampai Tetua Mudi itu berhasil menerobos masuk, maka mereka akan segera mendapatkan keuntungan. Tetua Suli dan juga Liu Qing pun hanya bisa saling bertukar pandang. Segera setelah itu tatapan mata mereka melihat pada Lindong, yang hingga saat ini Lindong masih melihat pada sosok hitam di depan istana. Sesaat kemudian, Lindong pun sedikit tersenyum dan dia segera berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Mudi itu kemungkinan besar tidak akan mampu mendapatkan apapun." Tetua Suli dan juga yang lainnya sangat terkejut ketika mendengar kata-kata dari Lindong. Mereka sangat menyadari kekuatan dari Tetua Mudi, karena faktanya semua orang di tahap samsara biasa tidak ada yang bisa mengalahkan Tetua Mudi. Melihat keterkejutan dari Tetua Suli dan juga Liu Qing serta orang-orang yang lainnya, Lindong hanya bisa tersenyum dan dia tidak berniat untuk memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya, yang dilakukan Lindong hanyalah serius menatap sosok hitam itu, karena saat ini Lindong ingin memverifikasi tentang sosok hitam setelah diberikan serangan oleh tetua pertama Mudi. Gelombang energi yang sangat menyilaukan benar-benar dikeluarkan dari dalam tubuh tetua Mudi. Detik berikutnya, hal ini segera berubah menjadi sinar cahaya yang penuh warna, dan hal itu
dalam sekejap saja memenuhi langit. Detik kemudian, cahaya menyilaukan itu telah berkumpul di depan tetua mudi dan berubah menjadi cincin cahaya 9 warna. Hal itu membuat cincin ini benar-benar tampak mempesona. Secara samar, sebenarnya cincin itu telah memancarkan riak energi yang cukup aneh. Bahkan hal ini membuat para ahli yang ada di sekitarnya merasa bergidik. Karena itu adalah cincin yang memiliki aroma dari reinkarnasi. Jelas tetua mudi saat ini telah sepenuhnya melepaskan kekuatan reinkarnasinya untuk memberikan serangan yang kuat. Ketika Lindong melihat cincin cahaya 9 warna itu, dia tanpa sadar mengatakan, orang tua itu mungkin memang menjijikkan, tapi dia juga sangat tangguh. Meskipun Lindong telah mencapai tahap dari Grandmaster simbol tingkat awal, namun dia masih harus menggunakan berbagai teknik untuk bisa melepaskan serangan yang besar. Dan serangan Lindong hanya akan bisa dianggap setara dengan serangan tetua mudi kali ini. Wajah dari tetua mudi telah berubah tanpa emosi. Segera setelah itu sebuah kilatan dingin terkumpul dalam tatapan matanya, lalu dia mengatakan, 9 cincin surgawi Phoenix. Detik berikutnya, tubuh dari tetua mudi telah berubah menjadi sinar cahaya terang yang segera melesat ke arah depan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari tetua mudi telah berada di depan istana Dewa Pelahap. Setelah itu, dia pun melepaskan cincin 9 warna yang ada di tangannya ke arah sosok hitam yang ada di hadapannya saat ini. Bahkan serangan itu membuat ruang dimensi menjadi sangat retak. Melihat serangan yang sangat mengerikan seperti itu, bahkan sosok hitam ini masih tidak bergerak. Namun, begitu cincin 9 warna akan mengenai tubuhnya, tiba-tiba sosok hitam mengambil langkah untuk mundur. Kemudian, dia mengencangkan tangannya pada cengkraman pedang besarnya. Dan akhirnya, sosok hitam itu pun mengayunkan pedang yang ada di tangannya itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, dunia di tempat ini tampak meredup. Setelah pedang itu ditebaskan, banyak orang yang ada di tempat ini bisa menyaksikan dua sosok telah saling bersilangan. Dan energi liar serta ganas kini juga telah disebarkan. Detik berikutnya sosok ini segera menarik pedangnya dan memasukkan ke dalam sarung pedang yang ada di pinggangnya. Sementara tubuh dari tetua mudi telah berdiri di belakang sosok hitam ini. Tiba-tiba saja tubuhnya gemetaran dan cincin 9 warna kini telah benar-benar hancur. Luka yang sangat berdarah segera muncul di dada dari tetua mudi. Darah segar pun kali ini telah menyembur keluar dari dalamnya. Tatapan mata dari tetua mudi dipenuhi dengan banyak kejutan. Sebelum akhirnya dia segera pergi dari tempat ini dengan cara yang sangat menyedihkan. Semua orang yang menyaksikan pertarungan antara tetua mudi dan juga sosok hitam itu, mereka benar-benar sangat ketakutan. Karena tetua mudi sebenarnya bisa langsung dilukai hanya dengan satu tebasan pedang. Hal ini membuat banyak orang segera mengatakan tetua mudi itu adalah orang tingkat atas yang telah menyentuh reinkarnasi. Namun lawannya itu juga memiliki pedang yang sangat menakutkan. Liu Qing dan juga yang lainnya, mereka kali ini benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kemampuan untuk melukai tetua mudi hanya dengan satu tebasan, hal itu bahkan tidak bisa mereka lakukan. Faktanya, orang seperti itu harus melangkah ke tahap reinkarnasi. Banyak orang yang ada di tempat ini segera mengatakan, mungkinkah sosok hitam misterius itu sebenarnya adalah ahli di tahap reinkarnasi? Ketika melihat keterkejutan dari banyaknya orang yang ada di tempat ini, Lindong hanya bisa menghembuskan nafasnya sebelum akhirnya dia bergumam, benar-benar tidak terduga. Sebenarnya masih ada mayat pemakan langit yang begitu kuat di tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan segera maju untuk mengalahkan mayat pemakan langit yang menjadi pelindung dari istana Dewa Pelahap? Karena sebenarnya Lindong sendiri juga memiliki mayat pemakan langit dan mampu mengendalikannya hingga detik ini. Apakah Lindong akan menggunakan mayat pemakan langitnya
untuk melawan mayat pemakan langit penjaga itu? Jika kalian penasaran, itu aja jawabannya di next video. Koprol.